قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Thawabu qiyamir rajuli fi shafi fi sabilillah. Hadis 1028 atau 1033. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu qiyamir rajuli, pahalanya berdirinya seorang laki-laki fi shaffi, di dalam barisan, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, alladzina, orang-orang, yuqatiluna, yang berperang, fi sabilihi, di jalannya, shaffan, dalam keadaan berbaris, bersaf-saf, ka'annahum, seakan-akan mereka, bunyanun, bangunan, marsusun, yang dilekatkan atau yang tersusun atau yang kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, shaffa, di dalam barisan, dalam keadaan berbaris yang rapi, ka'annahum, seakan-akan mereka, bunyanun, bangunan, marsusun, yang kokoh, yang tersusun, yang dilekatkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang dicintai oleh Allah? Orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjuang di jalannya. Secara zahir ayat, yang dimaksud dari berjuang di sini adalah berperang, memerangi orang-orang kafir. Tetapi para ulama mengatakan segala bentuk perjuangan yang arahnya adalah untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan agama, bisa juga dimasukkan di dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Termasuk belajar ilmu itu juga dihitung berjuang juga. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang mencari ilmu itu ada bagian di dalam perjuangan juga.
Di dalam hadis Majarrobih yang awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kurang lebihnya mencari ilmu itu termasuk jihad. Jadi mencari ilmu agama ini juga ada bagian dari jihad juga. Wal bahthu anhu jihadun, membahas mengenai ilmu agama termasuk berjuang juga. Maka tidak salah kalau ada ulama mengatakan perkara selain berperang asalkan di dalamnya ada unsur menegakkan kalimatullah, itu termasuk perjuangan juga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Orang berjuang yang model seperti apa? Saffan ka'annahum bunyanum marsus. Orang yang berjuang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjuang dalam keadaan berbaris yang rapi atau dibariskan dengan barisan yang rapi. Saya mau tanya, kira-kira orang yang baris rapi itu dibariskan atau dengan kesadaran sendiri-sendiri? Ya, ada kalanya kesadaran sendiri-sendiri, ada kalanya dibariskan. Karena tidak semua orang bisa sadar. Yang dicintai oleh Allah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan dibariskan dengan rapi sehingga barisan tersebut seperti bangunan yang kokoh. Jadi yang dicintai oleh Allah adalah orang berjuang yang barisannya rapi. Ini coba kamu renungi kata-kata barisan yang rapi. Ini memberi satu pelajaran kepada kita bahwasannya membuat tertib-tertib supaya rapi di dalam perjuangan itu termasuk perkara yang dicintai oleh Allah. Jangan kita ini terpengaruh dengan orang-orang yang kengejosen tapi nggak paham agama. Orang tuh berjuang yang penting berangkat, nggak usah pakai tertib-tertib seperti itu. Tertib-tertib itu untuk apa? Walaupun ada tertib, kalau tidak diridhoi Allah sama saja. Nggak tertib kalau diridhoi oleh Allah. Nah, ini adalah kata-kata yang salah. Tertib di dalam perjuangan, merapikan tertib, membikin tertib begini, tertib begitu, supaya barisan itu lurus, supaya enak dipandang seperti bangunan yang kokoh, itu termasuk adalah perkara yang diperintahkan Allah juga. Maka di Al-Fatah ada tertib santri. Nah, sebelum qomat sholat sudah sampai di masjid semua. Nah, kemudian habis sholat subuh programnya ini, nanti masuk kelas mulai jam sekian sampai jam sekian, dikompakkan semua. Nanti qailullah mulai jam sekian, jam 10 tepat, bangun jam 12 begini-begini. Nah, kadang-kadang orang-orang yang nggak paham agama mengatakan, kenapa dibikin tertib-tertib seperti itu? Orang tuh biar jalan dengan takdirnya sendiri-sendiri. Oh tidak, merapikan, menertibkan sehingga menjadi rapi dan enak dipandang, itu perintah agama juga. Begitu juga di dalam dakwah, bukan hanya dalam pesantren saja, dalam keluar fisabilillah ada bayan hidayahnya. Nanti dibentuk seorang amir, dibentuk seorang makmur. Kemudian ketika datang ke tempat tujuan dibentuk seperti ini. Pagi programnya taklim khususi, usuli, taklim harus sekian jam. Ya sebagaimana tertib-tertib dakwah yang dibahas di markas yang kalian juga sering sudah dengar. Mana yang diperbanyak, mana yang dikurangi, mana yang nggak boleh disentuh, mana yang nggak boleh didekati, mana yang nggak boleh dibicarakan. Banyak itu. Kamu tanya tim taskil lebih tahqiq insyaallah. Maka kadang-kadang orang itu kan yang penting dakwah aja, ngajak manusia kepada Allah cukup. Kenapa? Ada peraturan 4 perkara yang diperbanyak, yang dikurangi, yang di ini, yang di itu, repot amat. Nah, maka perkara-perkara seperti ini adalah kata-kata yang salah. Menertibkan
supaya kelihatan baik, kelihatan rapi, itu dicintai oleh Allah. Dan nanti kalau seorang santri atau seorang dai memandang tertib-tertib di dalam pesantren, tertib-tertib di dalam dakwah sebagai perkara yang dicintai oleh Allah, nanti kita itu semakin dirapikan tertibnya semakin senang. Bukan seperti sebagian orang-orang lemah, pesantren kok ketat sekali, kayak penjara aja. Oh tidak, ini merapikan. Shaf itu semakin lurus semakin dicintai atau tidak sama Allah? Semakin dicintai oleh Allah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian, samakan shaf kalian. Karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat, kata Rasulullah. Berarti semakin lurus shafnya semakin dicintai oleh Allah. Begitu juga tertib pondok itu semakin rapi, semakin tidak ada celah untuk maksiat, semakin baik. Ka'annahum bunyanum marsus. Saking tertibnya shaf barisan itu seperti bangunan marsus. Marsus itu yang direkatkan. Perkara satu dengan perkara yang lain ditempelkan, dikasih semen, itu namanya marsus, direngketkan. Lengket itu berarti sudah nggak ada celah lagi untuk bolong, tuh nggak ada. Nah begitu juga tertib, dibikin musyawarah harian, musyawarah mingguan, musyawarah bulanan supaya tertib rapi. Ini adalah termasuk perkara yang dicintai oleh Allah juga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Shaffa, mereka itu dalam barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh itu menyenangkan orang yang melihat atau menyebalkan? Menyenangkan kan? Suatu perkara itu apa saja kalau rapi indah dilihat. Rumah ditata yang rapi akhirnya kokoh, enak dilihat. Tentara yang hanya lari-lari, larinya bagus, itu lebih baik, dilihat enak. Derap kakinya tentara yang kompak, itu enak dilihat. Ya enggak? Nah begitu juga orang tuh kalau amal agama dengan rapi, dengan tertib, akhirnya enak dilihat. Kalau orang itu melihat agama enak dilihat, maka orang akan tertarik kepada agama. Tapi kalau mengamalkan agama tanpa tertib yang baik, maka tidak enak dilihat. Ketika tidak enak dilihat, orang tidak tertarik kepada agama. Kita lihat para sahabat itu, mereka itu baru berjalan itu sudah mendatangkan hidayah. Satu kata sudah cukup untuk mengislamkan satu kabilah para sahabat. Kenapa? Karena mereka itu saking tertibnya dalam agama, sehingga orang tuh tertarik. Mobil kalau tertib enak dilihat, bannya ditaruh bawah, lampunya di tempat yang tepat, kursinya tempat yang tepat, enak dilihat. Akhirnya orang tertarik untuk membeli mobil. Coba kalau mobil itu dipreteli semua, bannya taruh di atas, kemudian setirnya dipasang di depan, kemudian kursinya diganti ban semua, mesinnya dilepas, maka orang nggak tertarik untuk membeli mobil. Maka bagaimana kita ini beragama dengan tertib yang rapi supaya kita ini menjadi asbab hidayah. Insyaallah ya. Di dalam ngaji yang tertib, nanti orang tuh baru lihat kita tok sudah senang. Khurut dakwah yang tertib. Nanti kedatangan kita ke masjid, orang lihat tok sudah pengen keluar 40 hari. Tapi kalau jamaah kita nggak tertib, satu malam jam 12 muter-muter, ada yang lihat ini, ada yang lihat bola, ada yang lihat ini, amirnya tidur, makmurnya begini, ada yang masak-masak, ada yang gini, maka orang tuh lihat tok, masa kayak gini mengantarkan orang ke surga, jadi ragu-ragu.
Maka bagaimana kita ini usaha latihan tertib. Insyaallah ya. Latihan tertib itu penting. Dalam sholat disempurnakan, jangan sholat seenaknya. Sunnah-sunnahnya disempurnakan, rukuknya, tumakninahnya yang tertib. Nanti enak dilihat. Jangan kita ini meremehkan amalan-amalan sunnah. Ini kan sunnah aja nggak dikerjakan nggak apa-apa, tidak. Sunnah itu termasuk tertib. Kalau kita lengkapi semakin baik dan semakin cepat mendatangkan hidayah. Satu. Kemudian yang kedua, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya. Shaffa dalam keadaan berbaris. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbaris. Nah, orang tuh kalau barisannya lurus sama atau satunya terlalu maju, satunya terlalu mundur. Barisan yang lurus itu ada satunya maju, satunya mundur atau lurus sama. Nah, begitu juga di dalam amal agama kita ini usahakan seperti itu. Bagaimana kita ini sama dengan teman-teman kita. Jangan kita ini ngejos sendiri sampai akhirnya bikin acara sendiri. Nah, teman-temannya waktunya tidur malam jam 11. Saya ini kan keturunan wali, Pak. Saya pengen menulis kitab sendiri di kegelapan malam. Mau nulis sampai subuh. Lah ini namanya kemajon, terlalu maju. Ini juga nggak pas juga nanti akhirnya. Atau terlalu mundur, temannya pada mutolaah, temannya pada ngapalkan Quran, malah dia masak-masak di belakang. Lah ini terlalu mundur. Ini juga tidak pas. Orang Islam tuh yang terpenting itu sama itu tadi. Ijtimai amal. Bahasanya istilahnya orang dakwah, ijtimai amal. Waktunya tidur, ya sama-sama tidur semua. Waktunya ngaji, ya ngaji semua. Waktunya amal infiradi, lah baru boleh kalian mau ngaji mau apa terserah. Lah ketika orang Islam itu berbarengan, tidak ada yang terlalu maju, tidak ada yang terlalu mundur, maka akhirnya umat Islam itu bisa berjuang dengan baik. Tapi ketika umat Islam itu nggak jaga amal ijtimai, saya pengen jos, nggak mau saya wiritan kayak umumnya manusia, saya pengen wiritan sendiri. Akhirnya nggak ikut kerjaan di masjid, wiritan di atas genteng sana. Lah itu nanti malah jadi orang gila, orang seperti itu. Maka dalam suatu hadis, man syadza, barang siapa yang recel syadza ilan nar, dia akan recel ke neraka. Jadi orang tuh kalau terlalu maju, kengejosen, akhirnya akan bahaya. Terlalu mundur, akhirnya juga akan jadi masalah juga. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Jadi orang tuh yang terpenting adalah amal ijtimai. Kalau waktunya perang, ya baris yang lurus, siap perang. Waktunya furusiah, ya furusiah semua. Jangan ada yang tidak furusiah. Alasan ini, alasan itu, jangan. Kalau waktunya makan, ya makan semua. Nanti insya Allah umat Islam ini akan menjadi baik. Yang keberapa ini? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Bunyanun marsus itu apa? Bunyanun marsus itu bangunan yang direkatkan. Mereka berbaris dengan barisan yang rapi, rapat, sehingga seperti bangunan yang apa? Bangunan yang kokoh yang direkatkan. Perkara itu kalau didekatkan, bukan gitu, bahasanya gimana? Saya pikir dulu. Sofang ka'annahum bunyanun marsus. Orang mau dibariskan dengan barisan yang rapi sampai nempel dekat seperti bangunan yang direkatkan. Itu kira-kira mereka pecah hati atau satu hati? Satu hati atau pecah hati? Satu hati. Nah, ini juga ada pelajaran penting. Di dalam perjuangan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berjuang. Berjuang yang bagaimana? Yang barisannya rapi, dan orang tuh nggak akan mungkin berbaris dengan rapi kecuali kalau satu hati.
Di dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, soft itu kalau miring-miring, fatah talifa kulubakum, maka akan pecah hati. Berarti menunjukkan orang itu kalau pecah hati softnya nggak bisa lurus. Kok orang Islam softnya lurus, berarti satu hati. Nah, maka orang yang berjuang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang berjuang yang satu hati. Maka kita ini juga seperti itu, di pesantren, di madrasah, di dalam dakwah, di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana satu hati ini menjadi perkara yang terpenting yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Selagi satu hati ini tidak kita wujudkan, selagi satu hati ini tidak kita wujudkan, maka kita ini tidak akan bisa berbaris yang rapi, akhirnya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa satu hati? Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang direkatkan. Supaya orang itu bisa satu hati, jangan kita ini membuat gap antara kita dengan teman kita. Saya ini Ustadz, harus dihormati. Kalau Anda berbicara tidak sopan kepada saya, berarti Anda tidak adab, gak paham agama. Kalau orang itu membuat gap-gap seperti ini, saya ini orang markas yang lama, gak mau kumpul dengan orang-orang yang baru, orang-orang ustadz-ustadz, gak mau kumpul dengan orang-orang bawahnya, merasa kumpul dengan orang bawah itu adalah suatu tindakan yang tercela. Maka umat ini tidak akan satu hati. Umat yang bisa satu hati, umat yang melekat itu. Maksudnya bagaimana? Antara orang atasnya dengan orang bawahnya satu hati, kerjasama, ngumpul bareng, kadang-kadang makan bareng juga nggak apa-apa. Jangan kita ini menjadi orang yang perasaannya orang paling mulia, sehingga ketika ditawari makan sama anak kelas bawah, oh maaf, saya sudah makan, padahal katanya saya ustadz kok diajak makan kelas bawah, nggak adab namanya. Oh tidak. Sebelum jadi ustadz, sebelum jadi penanggung jawab, biasa sama santri. Tapi ketika sudah menjadi orang yang agak dimuliakan sedikit, jadi penanggung jawab komplek, salam sama orang nggak mau, biasa. Oh nanti merendahkan derajat saya. Ini ada orang-orang seperti itu. Lah ketika orang atas dengan orang bawah ini tidak mau bekerja sama dengan baik, maka umat tidak akan satu hati. Rasulullah SAW makan dengan sahabatnya sering sekali. Padahal kalau kita membicarakan derajat, tidak ada di dunia ini orang yang menandingi derajatnya Rasulullah. Maka kalau orang itu mau bikin gap, yang paling layak ya orang paling mulia. Orang paling mulia loh nggak bikin seperti itu. Kita tiru siapa? Orang yang menyombongkan diri ini ada gurunya. Gurunya cuma satu saja. Iblis laknatullah alaih. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Orang yang enggak mau kumpul dengan orang karena merasa lebih mulia, ini adalah iblis. Maka kita ini kalau perasaan kita mau memuliakan diri kita, berarti kita ini teman akrabnya iblis. Maka kita ini jangan sampai seperti itu. Jadilah manusia biasa yang sama-sama mengamalkan agama. Insyaallah. Sekarang kita takror. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن